Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ibu-ibu, bapak, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, bersyukur pada Allah pada pagi hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita kerjakan bernilai ibadah di mata Allah, menghadirkan kehidupan yang lebih baik di dunia ini dan membuat kita nanti sukses dunia, sukses akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, saya baru pertama kali sholat di masjid ini. Masjid yang cukup bagus, berada di tempat yang strategis. Mudah-mudahan semakin bertambah hari semakin menjadi masjid yang makmur, memakmurkan. Makmur jamaah sholat 5 waktunya, makmur kajian-kajiannya atau pengajiannya, makmur dengan memiliki program-program di luar sholat dan di luar pengajian, punya program-program yang mendatangkan manfaat untuk masyarakat, makmur zakat infak sedekahnya, makmur dengan anak-anak mudanya, makmur dengan anak-anak kecil seperti ini, makmur dengan mama atau kaum wanitanya, dan makmur dalam banyak hal yang sehingga kita bisa mewujudkan masjid yang tadi istilah kami di LPC-RPM itu gerakan mewujudkan masjid yang makmur, memakmurkan. Karena banyak masjid makmur tapi tidak memakmurkan. Masjid banyak uang infaknya tapi nggak peduli terhadap jamaahnya dan tidak peduli terhadap kehidupan umat di sekitar masjidnya. Nah, kami punya gerakan mewujudkan masjid makmur, memakmurkan. Banyak masjid yang punya infak, itu nilainya puluhan juta atau bahkan ratusan juta, tetapi kalau ada jamaah yang sakit, ya biar sakit sendiri saja. Kalau ada jamaahnya atau warganya tidak bisa sekolah, ya pikirin sendiri saja. Nah, kita pengen masjid menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan jamaah dan keumatan. Tapi sebelum saya lanjutkan Bapak, karena saya baru pertama kali ke sini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Jamaluddin Ahmad. Nama asli saya Muhammad Jamaluddin Ahmad adalah nama bapak saya, Ahmad Sofyan Soleh. Saya asli dari Klaten. Kemudian sehari-hari saya ngurusi rumah sakit dan ngurusi perguruan tinggi. Dulu saya pernah jadi direktur di PKU Muhammadiyah Bantul, pernah jadi direktur selama 9 tahun di Rumah Sakit Islam Jakarta. Rumah Sakit Islam Jakarta itu miliknya pimpinan pusat Muhammadiyah, ada 4, Cempaka Putih, Pondok Kopi, Sukapura. Sukapura itu Kelapa Gading. Terus ada 1 rumah sakit yang unik, yaitu rumah sakit jiwa. Jadi Muhammadiyah punya rumah sakit jiwa di Klenden. Jadi kalau habis pilkada, pemilu, nah itu biasanya penghuninya naik sampai 40-60%. Nah itu ternyata banyak calon anggota dewan, calon bupati, calon gubernur dan sebagainya itu siapnya menang tapi tidak siap kalah. Tapi begitu kalah, nah, gangguan jiwa Pak. Nah, jadi banyak masuk rumah sakit, ada calon bupati, calon saya betul-betul menemui mereka. Nah, seperti itu sehingga mereka memimpikan, membayangkan akan jadi pejabat. Apa itu Pak? Oh, HP. Ketinggalan mungkin ya. Oke, kita lanjut. Bahkan ada yang kalah pemilihan itu tidak masuk rumah sakit jiwa, tetapi lari ke masjid bukan untuk
disabarkan, dikuatkan, tapi lari ke masjid ngambil karpet, ngambil AC. Karena dulu ketika mencalonkan diri pura-pura bantu karpet, AC, bahkan pengeras suara. Begitu nggak terpilih, ambil semua itu Pak. Ada itu. Nah, terus ada juga yang tidak kepilih, jalan aspal yang sudah dibuat dikeruk kembali. Itu syukur dia tidak kepilih. Kalau kepilih lebih berbahaya lagi. Nah, saya jadi direktur rumah sakit Islam 9 tahun. Sebelum jadi direktur rumah sakit Islam, saya seorang perwira menengah polisi. Jadi saya polisi, Pak. Tapi saya pensiun dini, resign sebelum muncul lagu bayar itu, Pak. Nah, itu, Pak. Nah, itu latar belakang saya. Saya alumni pendidikan militer di Akademi Angkatan Laut. Alumni pendidikan militer di Komando Pendidikan Angkatan Laut Kodikal Angkatan Laut Surabaya tahun 91, dilantik jadi perwira ABRI, terus polisi berdiri sendiri, saya memilih polisi. Nah, kemudian berkarir selama 17 tahun, terus saya pensiun dini jadi kepala psikologi sebuah polda di Sumatera. Saya pensiun dan kemudian kembali ke jalan yang saya pilih, Pak, itu, Pak. Bukan kembali ke jalan yang benar saja. Nah, kalau kembali jalan yang benar, jadi polisi itu sesat. Jadi polisi itu perbuatan mulia. Kalau dia jadi polisi yang baik, itu jalan tol masuk surga. Kalau jadi hakim yang baik, itu jalan tol ke surga. Jadi jaksa yang baik, itu jalan tol ke surga. Tapi kalau sebaliknya, itu jalan tol ke neraka. Nah, maka jadilah polisi yang baik, jaksa yang baik, pejabat yang baik, guru yang baik, dokter yang baik, ustadz kiai yang baik. Karena ustadz kiai syekh itu gak jaminan kalau dia akan baik selama hidupnya. Karena banyak kasus, jadi menteri agama, sudah 3 menteri agama kena kasus korupsi. Nah, ini Pak, gak jaminan, menteri agama aja gak jaminan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu latar belakang pekerjaan saya. Alhamdulillah, kalau keluarga saya sudah dikaruniai 4 anak, yang 3 dari istri muda saya dan yang nomor 4 dari istri tua saya. Namun saat ini saya sudah tidak punya istri muda lagi karena istri muda saya sudah jadi tua, Pak. Gitu. Ya. Kenapa saya namakan istri muda? Saya 7 tahun, kami 7 tahun belum disapa oleh Allah dengan keturunan. Setelah pergi haji tahun 2001 bersama istri, pulang, salah satu doa kami dikabulkan Allah. Sebelum saya kembali ke Manado, Allah mengaruni kami keturunan. Selama 5 tahun itu Allah ngasih kami 3 anak. Itulah anak dari istri muda saya. Karena dapat anak, saya pangkatnya sudah mayor, baru punya keturunan, Pak. Nah, itu kemudian kenapa dari istri muda? Karena ketiga anak kami itu, meskipun kami 7 tahun belum dikasih keturunan, anak kami Faza, Zura, Hasbi itu lahir dari seorang istri yang usianya belum 40 tahun. Maka masih muda. 8 tahun kemudian Allah ngasih lagi amanah anak keempat, itu anak istri tua. Karena ketika melahirkan istri saya sudah umurnya di atas 40 tahun, sudah tua. Sesuai dengan firman Allah, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Pak Imam langsung hafal itu. Jadi Allah itu sudah ngasih angka di Al-Qur'an. Padahal Allah jarang sekali nyebut angka-angka dalam Al-Quran. Tapi khusus Quran surah Al-Ahqaf ayat 15, dalam satu ayat Allah menyebut 2 angka. Yang satu thalathuna syahra, yang kedua adalah arba'ina sana. Bayangkan Pak, satu ayat Allah SWT menyebut 2 angka. 30 bulan dan 40 tahun. Semua ayat dalam Al-Quran penting, tapi dalam ayat ini Allah dalam satu ayat sampai menyebutkan 2 angka. Jadi ini apa, Pak? Sesuatu pemberitahuan yang penting yang boleh jadi sering diabaikan manusia. 30 bulan itu Allah menerangkan seorang bayi dikandung, dilahirkan, disusui atau dipelihara dan disapihnya dalam waktu 30 bulan. Namun sebelum sampai situ, ayat Allah Subhanahu wa taala
mendahului ayatnya dengan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Allah memilih di ayat ini pakai kata ihsana, bukan ma'ruf. Diperintahkan kepada manusia agar berbuat ihsan kepada orang tuanya, lebih-lebih pada ibunya. Kenapa? Karena orang tuanya, lebih-lebih ibunya sudah apa? Melahirkan, mengandung, melahirkan, menyusunya dan menyampaikan dalam waktu 30 bulan. Nah, 30 bulan ini kalau bayi lahir normal, berarti menyusuinya berapa Bapak? 30 dikurangi 9 berarti 21. Itulah ilmu yang harus didalami oleh para spesialis obgyn, dokter kandungan, bidan, dan ahli kesehatan, termasuk gizi, agar memperhatikan masa 30 bulan itu, agar bayinya lahir selamat, ibunya juga selamat. Karena Indonesia termasuk negeri yang tingkat kematian bayi dan ibunya masih tergolong tinggi di dunia. Inilah masa emas pertama perjalanan hidup manusia yang harus diperhatikan. Nah, maka ketika istri sedang hamil, bapak-bapak harus bekerja lebih keras agar nanti ketika lahir tercukupi gizinya. Bahkan sebelum lahir, istri harus diberikan nutrisi, gizi, makanan yang baik agar sehat dan lahir antak selamat. Setelah lahir dipelihara dengan baik, cukup gizi nutrisinya agar tidak terjadi stunting seperti yang sekarang sedang dikampanyekan oleh pemerintah. Allah sudah mengingatkan itu. Generasi Islam, ibunya dan anaknya harus sehat sehingga menjadi generasi Islam masa depan yang baik. Nah, karena orang tua sudah berjuang seperti itu, maka siapapun yang merasa dilahirkan oleh seorang ibu, dipelihara kedua orang tua, harus berbuat ihsan, kebaikan tertinggi karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar thayyib, tidak sekedar khair, tidak sekedar ma'ruf, tapi ayat ini menggunakan kata ihsan. Thayyib itu Bapak ya halalan thayyibah, dikaitkan dengan barang sesuatu baik. Makanan itu halal dan bagus. Tapi meningkat di atasnya khair. Khair itu baju, contohnya baju batik sebelum dijahit. Lembaran itu bagus batiknya. Batik Madura itu bagus. Nah, lembaran batik itu khair. Tapi yang khair belum tentu jadi ma'ruf. Ma'ruf itu sudah dijahit, dipakai kok bagus, itu ma'ruf. Kalau dalam konteks kata, sabar itu khair. Ya, khair, sabar itu kebaikan. Tapi belum tentu kebaikan itu jadi akhlak kepribadian. Sabar itu khair, ma'ruf gitu, itu penyabar. Saya ngomong sabar-sabar belum tentu saya itu penyabar. Karena banyak orang bisa bicara baik, bicara bagus, bicara Quran, bicara sunnah, tetapi akhlaknya tidak menunjukkan. Orang bicara yang bagus itu akhlaknya bagus, maka bisa dalil macam-macam, bisa buat program macam-macam, tapi tidak jadi orang yang ma'ruf, yang menyatu dengan akhlak dan kepribadiannya. Ngomong sabar tapi tidak penyabar. Nah, itu penyabar itulah ma'ruf. Ihsan di atas itu semuanya. Maka seorang anak harus berbuat kebaikan yang sangat bagus karena Allah, berharap ridha pada Allah. Kalau berbuat baik sama orang tua, jangan mengharapkan dapat warisan, jangan mengharapkan dapat uang, jangan mengharapkan dapat yang lain, itu akan kecewa. Pada orang tua kita harus berbuat ihsan, itu jalan tol ke surga. Kalau anak sudah berbuat ihsan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu masa emas pertama yang harus kita perhatikan. Bapak-bapak yang istrinya sedang hamil atau anak mantunya hamil, tolong jangan merokok di depan mereka. Ya, MUI saja mengharamkan. Nah, itu jangan merokok di depan mereka, minggir karena itu racun bagi seorang anak atau istri kita yang sedang hamil. Hindari itu yang masih perokok. Kalau di masjid ini yakin saya semuanya nggak ada yang merokok. Di dalam masjid maksudnya. Kalau keluar ya nggak tahu saya.
Ya, itu hindari yang gitu-gitu agar anak kita tumbuh sehat. Tapi pagi ini kita tidak bahas itu. Saya ingin mengajak yang hatta idza balagha suddahu wa balagha arba'ina sanah. Saya belajar psikologi di Universitas Gadjah Mada. Jadi seorang psikolog. Wah, dulu saya terkagum-kagum terhadap jurnal buku-buku psikologi populer yang menyebut memulai hidup yang sesungguhnya dari usia 40. Silakan cek itu. Kata-kata buahnya. Tapi waktu itu saya belum tahu kalau ada Al-Quran surah Al-Aqaf ayat 15. Surahnya sudah ada, tapi saya nggak mempelajari itu, Pak. Begitu saya membaca kaget. 40 tahun. Disebut Allah langsung. Itu batas antara kita muda menjadi tua. Di batas muda itu ya sampai 40 tahun itu. Maka banyak hadis membahas tentang usia 40 tahun. Saya kaget lagi itu, Pak. Nah, sekarang Bapak siapa yang di atas 40 tahun? Enggak usah angkat tangan udah kelihatan, Pak. Ya, gitu. Dan kelihatannya jamaah ini 99% ya di atas 40 tahun. Yang muda hampir nggak ada. Saya keliling se-Indonesia, kecuali Papua. Tapi insya Allah nanti tanggal 16 saya ke Papua, ke Sorong. Ke Universitas Pendidikan Muhammadiyah. Universitas Pendidikan Muhammadiyah ini punya mahasiswa 6.000 mahasiswa. Di daerah kita minoritas, tapi mahasiswa kita 6.000. Di sebelahnya kota Sorong kita punya Universitas Muhammadiyah Sorong, mahasiswanya 9.000. Dan sekitar 70% mahasiswanya itu non muslim. Ya, lebih baik mana, Pak? Lebih baik orang Islam sekolah di sekolah non muslim atau orang non muslim sekolah di Islam? Kalau orang Islam sekolah di non muslim bisa murtad. Tetapi orang yang sekolah di Muhammadiyah, sekolah Islam, dia bisa punya peluang untuk masuk. Dan ternyata banyak di antara mereka melihat keindahan Islam yang dikenalkan Muhammadiyah, akhirnya mereka masuk Islam. Di Kupang itu, Universitas Muhammadiyah Kupang 82% mahasiswanya non muslim. Jadi kalau pas acara itu ada Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku, itu yang nyanyi non muslim, Pak. Suaranya bagus karena hampir semuanya itu penyanyi gereja, Pak. Tapi sudah masuk Islam secara kultural. Nah, sampai mana tadi lupa saya. Ya, saya ke Sorong. Nah, saya udah keliling Indonesia, termasuk di Sorong itu. Itu setelah saya keliling Indonesia itu, Pak, itu rata-rata yang sholat subuh berjamaah itu tidak punya anak keturunan, 99,9%. Tapi begitu kembali ke rumah dia sadar baru punya anak keturunan. Maksudnya tahu? Bapak-bapak ini punya anak keturunan enggak? Kenapa enggak dibawa ke masjid? Ini membuktikan kita sedang lupa punya anak keturunan. Sedang lupa tidak membawa anaknya ke masjid. Bapak yang membawa anak keturunan, Masya Allah. Rasulullah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kurang apa Bapak? Beliau itu dijuluki Abul Anbiya, Khalilullah. Kisah hidup beliau paling banyak dikisahkan dalam Al-Quran selain Nabi Musa. Terus apa lagi Bapak? Doanya paling banyak dicantumkan Allah dalam Al-Quran Nabi Ibrahim. Doa paling banyak di Al-Quran itu doanya Nabi Ibrahim. Terus satu-satunya manusia yang disebut namanya dalam sholat 5 waktu setelah nama Rasulullah. Siapa itu? Ibrahim. Nabi yang luar biasa. Tetapi urusan sholat beliau berdoa. Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Kurang hebat apa Nabi Ibrahim? Tetapi urusan sholat bersama anak, beliau minta tolong kepada Allah. Ya Allah, jadikan aku ini seorang ayah yang bernama Ibrahim ini jadi ayah, jadi orang tua yang menegakkan sholat. Demikian juga dengan anak-anak keturunan kami. Sudah begitu masih ditutup dengan Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Kalau bahasanya bahasa Jawa, ya Allah, saestu Gusti Allah, kula mboten saged
Mengajak sholat anak kami tanpa pertolonganmu. Saestu Gusti Allah panjenengan kabulaken doa kami. Mengajak sholat berjamaah anak, lebih-lebih sholat berjamaah 5 waktu ke masjid itu bukan urusan mudah. Maka mayoritas orang tua lupa melakukan itu dan itu tidak mudah. Maka Bapak tanamkan dalam diri kita, aku seorang ayah pengen masuk surga nanti bareng dengan anakku, istriku dan semuanya. Ini bapak-bapak pengen masuk surga bersama anaknya, mboten nggih? Bapak pengen masuk surga bersama anak? Alhamdulillah. Ibu-ibu pengen masuk surga bersama putra-putrinya? Oh, enggak ada ibu-ibu ya? Oh, ada. Ya, terus alhamdulillah. Di bapak ibu pengen masuk surga bersama anak-anaknya nanti, saya yakin semuanya pengen. Tapi kalau saya tanya, ibu-ibu pengen masuk surga, nanti ketemu suaminya lagi di surga, mau enggak Bu? Oh, enggak atau mau tadi? Oh, mau ya Bu ya. Sekarang Bapak, nanti di surga pengen ketemu dengan istrinya lagi enggak Bapak-Bapak? Yang jawab hanya 5 orang. Yang enggak jawab tadi dalam hatinya mungkin berkata begini, Ustaz Jamal, sudahlah penderitaan cukup di dunia saja Pak Jamal. Nanti di akhirat ganti istri Pak Jamal. Yang nggak jawab begitu mungkin ya itu ya. Tapi insya Allah enggak. Kita pengen semua orang pengen masuk surga bareng-bareng ketemu lagi dengan anak istri. Dan itu bisa. Syaratnya hanya satu, baca Quran surah At-Tur ayat 21. Kalau pengen kita ketemu istri kita, anak kita, kakek kita, eyang kita, bapak kita, buyut kita dan sebagainya, At-Tur ayat 21 mensyaratkan hanya satu syaratnya, bi-iman. Betul Ustaz? Jadi begitu, disitulah kita harus bareng-bareng bi-iman. Bi-iman itu tidak hanya beriman. Bi-iman di situ bermakna ya kita beriman, mempraktekkan Islam dalam kehidupan sehari bersama anak dan keluarga kita. Yang kemudian di ayat lain dijelaskan qu anfusakum wa ahlikum naro. Maka mulai besok Bapak kita ajak istri kita ajak anak kita untuk sholat berjamaah di masjid. Di Muhammadiyah dan NU dalam hal ini tentang sholat berjamaah bagi wanita di masjid sama kesimpulannya. Wanita-wanita diajak dianjurkan untuk jamaah di masjid, ngaji di masjid. Bukan sholatnya di rumah saja. Ada yang berpaham begitu ya nggak apa-apa, itu paham. Nggak bisa kita paksakan. Jangan dipaksa kami harus melarang wanita-wanita ke masjid. Karena kesimpulan kami setelah mengkaji seluruh dalil Quran dan Sunnah hadis tentang sholat jamaah bagi wanita, kesimpulannya beda. Karena di Muhammadiyah kalau mengambil sebuah hukum itu tidak hanya membaca satu hadis langsung disimpulkan, tidak bisa, tapi bicara semua hadis tentang sholat berjamaah, kesimpulannya malah wanita itu lebih utama sholat di masjid, kan beda kesimpulannya. Tapi jangan saling mengkafirkan, jangan saling menyalahkan. Gitu. Biarlah kami di Muhammadiyah ngajak wanita ke masjid, biarkan kami. Nah, kok sampai situ dalilnya ya. Nah, tadi Bapak ajak anak kita, istri kita ke masjid agar masjid menjadi makmur, dan itu salah satu cara kalau kita pengen bareng-bareng masuk surga. Jangan hanya bapak ibunya yang sholat, anaknya dibiarkan. Kasihan ya Pak, masih ngantuk, ya ngantuk main game, main HP sampai jam 2 malam. Maka atur, ingatkan anak kita, jangan sampai pegang HP sampai malam. Bisa diatur, jam 10 malam semua HP kumpulkan ke ayah. Bisa begitu Pak. Dibuat kesepakatan di dalam keluarga, kalau sudah jam 9 malam atau 10 malam, HP semua dikumpulkan. Kalau enggak gitu, anak sampai subuh akan main HP. Itu HP-nya siapa itu? HP-nya bapaknya. Yang belikan bapaknya, yang belikan ibunya. Anak memakai, bukan miliknya dia. Itu harus diajarkan. Ini HP-nya ayah ibu. Ya, kamu boleh pakai, tapi pada jam sekian-sekian dikumpulkan. Kalau buat komitmen bisa Pak. Jangan anak dibiarkan sampai subuh main HP. Akhirnya ketika subuh malah tidur. Bapaknya nggak mau membangunkan atau nggak berani karena kasihan. Tapi kalau nuruti kasihan bapak-bapak,
Masih kecil, kasihan masih kecil. Gitu. Nanti ngantuk di masjid. Gak apa-apa ngantuk seperti ini. Itu lebih baik daripada anak tidur di rumah. Kalau kelas SD wah kasihan nanti sekolahnya kesiangan. Akhirnya jadi membangunkan lagi. Begitu SMP kasihan sekolahnya jauh naik sepeda. Sekarang rata-rata naik motor listrik. Oh jauh nanti gimana kalau terlambat. Begitu SMA kasihan banyak pekerjaan dan persiapan masuk perguruan tinggi. Gak jadi bangunin lagi. Kasihan. Sudah kuliah wah banyak pekerjaan rumah, banyak tugas. Mahasiswa sampai ngelembur-lembur, nggak jadi membangunkan lagi. Sudah lulus kuliah, kerja. Kasihan, banyak lemburnya. Sudah kerja biasanya apa, Pak? Terus nikah. Begitu nikah, kasihan pengantin baru. Sudah pengantin baru, akhirnya punya anak, kasihan. Tadi malam bayinya nangis terus, kasihan ngantuk. Nanti sampai mati, orang tua nggak jadi mengajak anaknya ke masjid karena nuruti kasihan. Maka ajak dengan bijaksana, bukan kasihan, tetapi bangunkan anak dengan penuh cinta dan kasih. Berhasil tiga-tiganya alhamdulillah, berhasil dua alhamdulillah, berhasil satu alhamdulillah, bahkan nggak berhasil, yang penting kita sudah berikhtiar membangunkan, itu kita lepas dari tanggung jawab. Maka harus berikhtiar, ajak istri kita, ajak anak kita untuk ke masjid, agar tadi apa? Jadi orang yang nanti kalau usia 40 tahun sudah jadi orang yang matang Islamnya, matang kepribadiannya. Maka usia 40 tahun itu kemudian diikuti dengan doa oleh Allah. Artinya apa? Allah ngasih resep, kalau usiamu mau 40 tahun dan menuju usia setelah 40 tahun, laksanakan, praktekkan doa yang kita semuanya sudah hafal. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati ini tubtu ilaika wa ini minal muslimin. Kalau ingin sukses setelah mendekati 4 tahun dan setelah 4 tahun, Allah kasih resep. Pertama, semakin bersyukur kepada Allah karena banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita dan kepada kedua orang tua kita. Nah itu Pak. Jadi kita sukses karena Allah, kita sukses juga karena apa? Orang tua kita. Kita bisa jadi pejabat karena apa? Boleh jadi karena doa tahajudnya orang tua kita, bukan karena kita hebat. Ya, maka tambah syukur. Kalau usia sudah 40 tahun ke atas, kok masih sulit bersyukur, masih hidupnya itu, kalau bahasa Jawa di kampung saya, di Jogja itu, gerangsang. Di Madura saya nggak tahu itu. Gerangsang itu orang sudah usianya 40 tahun, tapi sudah diberikan masih, hura-hura, makan, minum, senang-senang. Dalam bahasa lain, hedonis. Masih nuruti keinginan-keinginan rendah. Karena kita manusia itu kecenderungannya menuruti keinginan rendah, namanya hawa nafsu, keinginan yang menghinakan diri kita. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu. Lihatlah mayoritas manusia itu menuhankan hawa nafsunya, menuhankan egonya. Hawa nafsu itu di dalam bahasa psikologi egonya itu. Nah, kita punya kecenderungan seperti itu, Pak. Sudah jadi pejabat tinggi, nyari duit dengan cara-cara yang ini nanti kalau kesebut namanya semua itu bayangkan itu Pak. Menterinya, wakilnya, rekanannya, mitranya, waduh. Sampai beberapa ustadz terkenal masuk penjara nanti. Mengerikan. Nah, karena apa? Menuhankan egonya. Enggak jaminan namanya ustadz, kiai. Terbebas dari godaan korupsi. Itu maka tambah bersyukur, hidupnya orientasinya semakin ke Allah, punya harta yang banyak, bagus, orientasinya pada Allah. Sehingga ada orang yang menghibahkan, mewakafkan tanahnya 52 hektar di dekat Cibubur. Seorang mu'alaf Cina memberikan tanahnya 56 hektar kepada pimpinan pusat Muhammadiyah.
Di Sragen itu ada seorang pengusaha yang akhirnya bangkrut, ditolong oleh masjid yang menolong Allah. Lewat perantara Masjid Al-Falah Sragen, dia bangkrut 9 miliar. Kemudian Pak Imam dan para pengurus masjid pas ke rumahnya beliau baru tahu kalau jamaahnya itu sudah lama nggak ke masjid karena stres mikirkan utang 9 miliar. Akhirnya masjid membentuk tim membantu bapak ini. Akhirnya setelah 2 tahun seluruh hutangnya terbebas tanpa menjual satu aset pun. Akhirnya beliau merasa berterima kasih kepada teman-temannya masjid dan sekarang menjadi aktivis masjid. Harta bendanya diberikan di jalan Allah. Dia membangun sebuah komplek perumahan besar, sekian puluh rumah, ada masjidnya, dan perumahan itu dan masjidnya diwakafkan kepada PP Muhammadiyah. Sekarang ditempati oleh para aktivis masjid. Begitu Masjid Al-Falah butuh mobil, kasih mobil. Karena apa? Dia merasa ditolong oleh Allah lewat masjid. Maka masjid harus menjadi solusi umat. Kami punya kredo yel-yel, masjid makmur memakmurkan. Masjid, dari masjid kita bangkit. Masjid apapun masalahnya, masjid solusinya. Seperti itu akhirnya banyak orang bersyukur. Yang kedua Bapak, setelah banyak bersyukur, yang kedua adalah senang berbuat kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semakin tambah umur, seharusnya kita semakin semangat untuk berbuat baik. Kebaikan yang diridhoi Allah, bukan asal merasa baik, tapi kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin senang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung semangat berangkat. Berarti sudah dimudahkan untuk kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adan meneh cacah. Mendengar kebaikan itu seperti susah. Jamaah sekalian, menurut hasil hisab PP Muhammadiyah, puasa Ramadan akan dimulai tanggal sekian, bertepatan dengan tanggal sekian. Poso meneh. Jadi puasa itu siksaan. Nah, itu berarti apa? Kita masih susah untuk baik. Tanda-tanda orang yang baik ketika usia 40 tahun mendengar kebaikan, diseru kebaikan, dia semangat. Bagi yang belum semangat, masih ada satu cara, Pak. Caranya apa? Ikhlas orang ikhlas, mangkat. Paham maksudnya Pak? Ibadah itu harus ikhlas. Tetapi kalau belum ikhlas, terus jangan nggak berangkat. Kenapa Pak? Nggak sholat ke masjid? Kata Ustadz Pak, sebuah amal yang tidak dilakukan dengan ikhlas akan sia-sia. Daripada saya ke masjid nggak ikhlas, lebih baik tidak ke masjid. Loh, bisa pahamnya begitu loh. Kenapa nggak puasa? Kata Ustadz, puasa itu harus dilakukan dengan iman dan wahtisaban. Dengan iman dan ikhlas. Saya belum ikhlas Pak Jamal. Nah, lebih baik daripada puasa sia-sia, lebih baik saya nggak puasa. Nggak boleh. Karena kewajiban ibadah itu apa? Ikhlas tidak ikhlas, berangkat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya sudah, ikhlas berangkat. Alhamdulillah, belum ikhlas tetap berangkat. Kenapa? Yang berangkat meskipun belum ikhlas akan ada peluang untuk ikhlas di perjalanan. Begitu jalan lihat adik-adik ini masih kecil-kecil kok ke masjidnya semangat. Aku yang sudah 40 tahun ke masjid aja malas. Ya Allah, turunkan ikhlas dalam diriku ya Allah. Bisa ikhlas. Di jalan belum ikhlas, ambil air wudhu, kena air wudhu. Ya Allah, nikmatnya air wudhu yang dingin. Gitu. Terus hatinya tergerak, tersentuh karena dinginan air. Ya Allah, saya pengen nanti hidupku di akhirat bahagia, dingin, tidak dibakar oleh api neraka. Turunkan ikhlas ya Allah, ikhlas. Wudhu belum ikhlas, masuk masjid. Gitu. Masuk masjid, kemudian imamnya mulai sholat. Allahu Akbar. Ya Allah, ternyata yang maha hebat, maha agung hanya Allah. Selama ini saya selalu mengagung-agungkan hartaku, jabatanku, kesenanganku, sehingga aku malas sholat berjamaah.
Gitu saja belum ikhlas, Pak. Imamnya terus baca, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jawab Bapak Ibu. Amin. Qul huwallahu ahad. Ikhlas itu, Pak. Namanya surah Al-Ikhlas. Nah, gitu. Yang surahnya namanya Al-Ikhlas tapi satu surat yang tidak ada kata ikhlas di dalam isinya itu, dalam kalimatnya itu. Kalau dibaca Quran surah kok ya belum ikhlas, wah itu harus diruqyah. Ya, insya Allah itu. Jadi yang belum ikhlas kalau berangkat punya peluang ikhlas. Maka nanti kalau saya bilang ikhlas tidak ikhlas, jawabnya berangkat. Ini berangkat bahasa Maduranya apa, Pak? Mangkat. Kalau Jawa Timuran kan biasanya budal gitu kan. Berarti bahasa Madura sama dengan bahasa Jogja, mangkat. Nanti kalau saya bilang ikhlas tidak ikhlas, jawabnya apa, Pak? Mangkat. Nah Bapak Ibu, kalau sudah niat haji, punya modal segera daftar sekarang saja, bisa berangkatnya 30 tahun lagi. Jangan tunda-tunda ini. Kalau sudah diperintahkan puasa nanti, ya puasa, karena itu kewajiban. Apalagi kalau sudah dipanggil Allah, sholat 5 waktu, yang dipanggil diserukan oleh para muadzin, sholat wajib 5 waktu, maka tua muda, kecil dewasa, laki-laki perempuan, kalau sudah dipanggil oleh Allah untuk sholat 5 waktu, maka ikhlas tidak ikhlas? Wah nggak kompak ini. Jawab yang kompak, Pak. Kalau perlu mangkat. Nah, gitu ya. Kalau sudah dipanggil Allah sholat 5 waktu, maka tua muda, laki-laki perempuan, ikhlas tidak ikhlas? Ikhlas tidak ikhlas? Nah, begitu biar ingat terus itu. Pas malas sholat gak ikhlas, ikhlas, mangkat. Nah, gitu. Insya Allah nanti ikhlas. Itu membiasakan apa tadi, senang berbuat baik yang diridhoi Allah. Terus yang ketiga ini yang berat, Pak. Wa aslih li fi dzurriyyati. Jadikan aku seorang ayah ini, seorang ibu ini diri yang soleh, demikian juga anak keturunanku. Maka Bapak mulai hari ini ingat terus anak kita, itu tanggung jawab kita. Ajari mereka, kenalkan pada agama, ajak mereka ke masjid sholat berjamaah agar terbiasa melakukan kebaikan. Selanjutnya, ini tubtu ilaika wa ini minal muslimin. Kalau berbuat salah, nyadari kesalahannya, mohon ampun pada Allah dan tidak mengulang lagi kesalahannya. Kemudian yang terakhir, mari kita berusaha menjadi muslim yang baik. Demikian yang saya sampaikan, sudah siang, saya mau berangkat ke Gayam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk pemakmur masjid. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.